Hadirin rahimakumullah. Kira-kira kenikmatan Allah apa aja? Halo, nafas, ada lagi. Cek aja benar aku. Ada umur, terus, biar ibu ayo, biar kita tahu untuk ngasih apa aja sama kita. Ayo lanjut. Kalau saya nggak dihukum, ayo apa lagi? Ayo terus. Baru pilih mau berhenti. Kalau ibu sakit hati sama siapa aja? Pakai seperti itu ya. Sakit hati ketika apa aja pakai itu biasanya. Kenapa terkadang kita lebih sulit untuk mengatakan bahwa nikmat Allah banyak? Kita tahu nikmat Allah banyak, tapi saat ngabsen itu lebih cepat nikmat Allah atau lebih cepat untuk kesedihan? Soalnya belum pernah ngabsen kan? Saat nikmat Allah datang kepada kita, ya, itu Allah tanpa lepas, Allah tanpa berpaling, Allah terus menatap kita, Allah terus mengawasi kita. Namun terkadang kita yang merasakan jauh. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, seandainya kau bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika diri kita, Allah itu pasti akan ijab, Allah itu pasti akan mendengar kita, Allah itu pasti akan mengabulkan kita, dan Allah pasti melihat kita. Namun terkadang kita yang kurang merasa diperhatikan oleh Allah, namun terkadang kita yang merasa Allah itu sedang tidak memperhatikan, oh Allah sedang tidak berpihak kepada saya. Hati-hati bahwa Allah di sini mengatakan, fa inni qarib, aku ini dekat. Ya. Jadi kalau kita lagi ngapain aja, ibu lagi sholat, lagi pekerjaan dunia, pekerjaan rumah dan lain sebagainya, rasakan Allah sedang melihat kita, rasakan Allah sedang menatap kita. Kalau merasakan bahwa Allah sedang menatap kita, kalau Allah sedang melihat kita, aku yakin ini akan ada ketenangan. Kenapa? Karena kata Allah, ya, ketika diri kita seandainya kita terus mengingat Allah, maka kita sedang bersyukur kepada Allah. Idza dzakartani syakartani. Jadi kuncinya kalau kita sudah ingat Allah, terus ingat Allah, yang kita pikirkan adalah hanya Allah lagi, Allah terus, bahwa Allah sedang mengawasi, bahwa Allah sedang memperhatikan, bahwa Allah sedang menilai kita, maka aku yakin ini yang akan kita rasakan. Tenang, batin kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Dan kadang-kadang ada konsentrasi, kadang kita ada melek. Hati-hati saat kita berpikir, hati-hati saat kita sedang merencanakan sesuatu. Pada hakikatnya Allah sedang melihat. Allah nih, bayangin, Allah sedang menatap. Lagi sholat, Allah sedang memperhatikan dengan seksama. Dari mulai takbiratul ihram
sampai dengan salam. Allah sedang melihat, Allah sedang memperhatikan. Lalu kalau kita ternyata yang ada dalam pikiran kita bukan Allah, kira-kira seperti apa? Allah sedang melihat, Allah sedang memperhatikan. Ternyata lagi sholat ingat dunia, lagi sholat kita ingat urusan kerja, lagi sholat ingat anak, lagi sholat ingat suami, lagi sholat ingat tetangga dan lain sebagainya. Ya, inilah yang sholat yang terkadang kita belum mendapatkan fadilah. Sholat tanha 'anil fahsya. Maka terkadang habis sholat kadang belum ada tenang. Habis sholat masih sama seperti kemarin. Kita sebentar lagi akan Allah tutup di buku catatan amal. Allah akan tutup di catatan amal kita dalam 1 tahun. Kira-kira nilainya banyakkan yang mana? Haruskah remeh? Ataukah nilai kita banyak yang didelete? Delete apanya? Dosa-dosanya. Apakah nilai kita nanti nauzubillah banyak yang merahnya, atau memang nilainya spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika diri kita akan menghadapi nisfu Sya'ban, ya, ini adalah di malam-malam yang ketika diri kita pergantian buku catatan amal, maka disinilah kita senantiasa persiapkan. Masih menghitung hari ini hari Sabtu, besok Ahad, Senin, Selasa. Nah, Senin malam Selasa. Senin malam Selasa ya. Senin malam Selasa. Nah, ketika hari Sabtu sekarang udah tinggal sehari, 2 hari lagi sama Ahad. Senin sudah mulai. Kira-kira Bu deg-degan kamu? Bu, atau masih biasa-biasa? Saya kadang gemeteran kalau menghadapi malam susah. Gemeteran apa? Takut ketika melihat nanti, ya, fa'ammal man utiya kitabahu biyaminih. Ya, kalau itu enak. Saat buku catatan amal kita yang kita terima dengan tangan kanan, wa amma man utiya kitabihi wara'a dhahri. Namun yang celaka adalah bagaimana orang yang menerima catatan amalnya dari belakang, dari sebelah kiri, bahkan dari wara'a dhahri, dari belakang. Maka kita persiapkan bagaimana nanti buku catatan amal kita, karena akan dikumpulkan tahun ini mana yang baiknya, tahun besok mana yang baiknya, tahun kemarin mana yang baiknya. Ini semuanya akan kita terus kumpulkan sampai dengan menjadikan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Maka ketika Sya'ban ini adalah saatnya banyak kebaikan. Allah itu akan mengobrol kebaikan, ya, akan mengobrol kebaikan. Karena Syahrul Nabi, bahwa Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, maka menuju Sya'ban ini nisfu Sya'ban, karena kita sudah
Sya'ban dan menuju kita nisfu Sya'ban, maka kita maksimal. Sebelum buku kita ditutup, sebelum malaikat menyetorkan buku amalan catatan kita, maka kita senantiasa yang kemarin, yang kita review dulu, yang muhasabah dulu yang kemarin. Kira-kira sholat kita sudah sampai di mana? Kira-kira amaliyah kita, sedekah kita, haji kita sudah sampai di mana tahapannya? Ya. Karena tiada seseorang akan ringan hisabnya kecuali dia yang sering menghisabnya. Jadi kita pun senantiasa berusaha menghisab, ya Allah. Ternyata sholat saya kemarin lagi kacau, ya Allah. Kan kalau tahu kesalahannya, kita bisa segera istighfar, segera minta Allah. Ya Allah, sholat yang tadi subuh kayaknya saya banyak melewati, ya Allah. Sholat yang kemarin isya, ya Allah, kayaknya sholat saya belum maksimal, ya Allah. Masih kadang lupa rokaat. Terus muhasabah. Saat muhasabah itulah mudah-mudahan kita sadar bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya hadirkan Allah untuk terus bisa diawasi, merasa diawasi, merasa dinilai, merasa diperhatikan. Kalau sudah merasa diperhatikan, insya Allah mau mulai dikit, Allah sedang. Mau mulai dikit, Allah sedang memperhatikan. Mau mulai dikit, malu, saya takut Allah aja nggak suka. Coba anak kita, ya, anak kita lagi main, ya, lagi main. Kalau lagi main, ya, terus kita perhatiin, ya. Perhatiin, jadi perhatiin. Ketika anak kita diperhatiin sama orang tuanya, biasanya anak kita nggak bakal macam-macam. So, di kamar, ya, anak zaman sekarang anak yang besar, kalau anak yang kecil ada merasa aman, justru dia bisa bertingkah berbagai hal. Kalau yang kecil kan karena merasa aman. Tapi kalau anak yang besar, dia sudah besar, so, ketika dia megang HP, anak kita karena takut diawasi, pegang HP-nya, sudah jam 9 sudah pegang HP, ya kan? Dia mau nonton yang tidak baik, main yang tidak baik, ibu lagi lihat. Walaupun sesekali, apalagi kalau kita merasa dihalangi sama orang tua itu, ibu ada di situ, nggak bakalan berat, ya. Tapi nggak tahu juga kalau anak zaman sekarang. Soalnya kalau anak saya begitu, kalau ada saya, ada adiknya itu nggak berani pegang HP. Kenapa? Waktu bersama orang tua adalah paling penting. Makanya nggak berani biasanya. Ya, kenapa? Sayang, sayang lagi ngumpul, sayang, seperti itu. Ya. Dan minimal tadi ada merasa diawasi. Ketika diri kita merasa diawasi oleh Allah, saat kita mau mulai bikin sholat mutlak, Allah sedang menunggu saya. Ya, Allah sedang menunggu saya, kehadiran saya di malu kalau telah. Ketika datangnya waktunya, ya, waktunya sholat tadi, malu kalau kita telah. Saat ketika sudah takbiratul ihram, malu kalau kita berpikir yang lain, apalagi memikirkan dunia, sementara Allah sedang memperhatikan. Malu kalau kita mengurus terus ada dunia dalam otak kita. Ya, pekerjaan kita itu nggak bakal dibawa mati. Sementara yang dibawa mati adalah amalnya kita tadi. Bagaimana mati yang enak? Kalau hidup enak, baik bentar lagi sekarang mulai ramai curhat, udah enak. Sampai-sampai nih, saya setiap ketawa ke nih, hari ini nanti ujung-ujungnya makan-makan ya, jangan puasa. Nih takut kami puasa itu berapa nih tadi? Sampai sini juga saya tahu. Curang yang ini jangan puasa. Sampai ngomong sama Bi, gimana ini? Saya kan niatin aja ibadah, menghargai. Ada yang berat tuh, yang sayang pengennya gitu kan, pengennya Allah besok tutup amal, buku catatan amal. Tapi lagi riuh, ini yang curang ampun. Di mana-mana majelis taklim, berapa? 16 majelis taklim, itu juga satu makan, ya, terus hubungan. Insyaallah, ya. Nah, maka ketika diri kita senantiasa merasa nikmat dunia, ya,
iman. Ternyata nanti akan datang sholatnya. Ya, ketika sudah di alam barzah, bagaimana kuburan yang begitu sempit, bagaimana kuburan yang begitu gelap. Itu saya tadi tanya. Dan kuburan ternyata sampai mati pasti. Masya Allah. Kuburan udah dekat banget. Bu, udah siap bu? Siap-siap. Baru siap-siap. Ya, bu. Bayangin ya Allah, itu makam yang begitu gelap, yang begitu sempit, yang begitu Masya Allah akan menghimpit tubuh kita. Ya, bagaimana cari penerangan? Bagaimana untuk memuaskannya? Salah satu di antaranya kita bagaimana perbaiki sholat, bagaimana perbaiki baca Quran kita, bagaimana perbaiki sedekah kita. Nanti akan datang semua menjelma di situ. Oh ini puasa saya, oh ini sedekah saya, oh ini sholat saya. Oh benar. Kalau sholatnya remang-remang bingung nanti nggak bakal terang. Sholatnya terang-remang dalam artian apa? Sholatnya ntar dulu, sholatnya mikirnya lain. Insya Allah. Ya. Perbanyak bekal kita, karena kita hidup hanya sekali. Jadi jangan sampai kita gitu, saya menikmatin hidup karena hidup pas sekali. Wah saya nampak. Karena ada yang begitu ya. Ada lagi menikmati hidup, ngapain bu? Saya lagi jalan-jalan menikmati hidup. Punten, mau nikmati hidup, ya lihat calon-calon ahli surga. Apakah mereka merasakan kenikmatan hidup? Tidak. Lihat Rasulullah SAW, betapa beliau sulitnya dalam kehidupan dunia. Lihat Sayyidah Khadijah, betapa sulitnya, betapa sempitnya untuk urusan dunia. Lihat Sayyidah Aisyah, lihat Sayyidah Fatimah. Masya Allah. Apakah mereka bergeliman atau tidak? Apakah mereka bahagia secara dunia? Tidak. Namun ketenangan batinnya yang mempersiapkan nanti bagaimana kehidupan setelah itu. Jadi nggak mikirin bagaimana sekarang hidup saya dunia makan cuma itu aja. Ya, saya jalannya cuma di situ-situ doang. Apa? Ya, kalau kita sulit di dunia, mudah-mudahan nanti Allah akan melapangkan di akhirat. Allah melapangkan nanti di alam barzah. Seperti halnya orang yang belajar, ya, ibu orang yang belajar ilmu kedokteran. Ponakan saya kedokteran. Itu sama dosen, kalau salah sedikit udah pede, ibaratnya digoblok-goblok gitu rasanya. Saking kalau salah kamu nanti fatal, kamu akan membunuh dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Apakah dia enak terlihatnya nanti? Ya, terlihat kalau belajar dokternya ya enak, tapi lagi prosesnya nggak enak. Nggak ada orang yang belajar ilmu kedokteran santai. Dan ponakan saya siang malam terus saya belajar. Jadi saat kita di dunia, ya, karena tempatnya mengumpulkan amal nanti di akhirat, maka jangan ingin santai-santai. Jangan ingin santai-santai. Maka ketika Syaban nanti, ya, malam apa bu? Malam Selasa, persiapkan. Ibu mau ambil sholat yang mana? Kenapa sholat? Karena salah satu di antaranya Rasul pun mencontohkan sholat nisfu Sya'ban. Sholatnya Rasul 2 rakaat, ya banyak tuh, sholat 2 rakaat. Tapi sholatnya Rasul rakaat pertamanya dari mulai ba'da Isya sampai dengan jam 12 malam. Dari kapan bu? Dari ba'da Isya sampai jam 12. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, saya kira Rasul sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata ada pergerakan. Nah, maka ketika di sana, ya, rakaat keduanya Rasulullah melaksanakan dari mulai jam 12 malam sampai dengan jam 4 sebelum subuh lah ya, sebelum 2 rakaat. Boleh ilmu yang 2 rakaat seperti Rasulullah, saya makan Rasulullah, silakan. Bagaimana Imam Ghazali? Imam Ghazali melaksanakannya 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. 10 rakaat
setiap rokaatnya bacaannya, sholat setiap rokaatnya sholat Fatihah beliau membaca Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Jadi cuma 10 rokaat, tetapi Al-Ikhlasnya berapa? Gimana nih? Kayak ini 100 rokaat 100 kali gitu ya. Mungkin kalau bacaan yang lain 10, 20 masih terhitung dengan jari ya. Kalau 100 kira-kira kita berapa? Ya, ibu tinggal pilih yang mana. Setiap rokaat 100 Al-Ikhlas. Ya, kenapa harus Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas menyatakan bagaimana kita itu sedang berdoa Allah. Biar memurnikan keesaan Allah, biar kita semakin terus terpantang kepada mantang lah ya, mantang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hati kita terus ya mantang terus sama Allah. Allah lagi butuhnya kepada Allah. Oh, yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 100 rakaat, Al-Ikhlasnya cuma 10. Jadi sama, Syekh Abdul Qadir 10 Al-Ikhlasnya, tapi rakaatnya 100. Kalau Imam Ghazali 100 Al-Ikhlasnya 10 rakaat, sama-sama 1000 berarti betul? Ya, sama-sama 1000 Al-Ikhlas. Kenapa sebegitu banyak amaliyahnya? Ya, kenapa? Karena di malam nisfu Sya'ban ibaratnya Allah sedang mengobrol nih amaliyah. Allah sedang mengobrol. Satu, ketika orang yang sedang beramal baik, Allah akan menatap 70 kali tatapan. Jadi Allah sedang menatap, Allah melihat satu orang sedang beramal, Allah tatap 70 kali tatapan. Ibu kalau sama suami ibu ditatap sampai 70 kali, kira-kira ibu udah gimana? Ibu udah tahu. Wah, jadi yuk main lagi gitu ya kalau ya. Ini Allah menatap kita dengan 70 kali dan setiap tatapannya Allah kabulkan 70 permintaan. Satu tatapannya berapa Bu? 70. Allah kabulkan. Masya Allah. 70 kali natap satu. Kalau saya natap suami saya satu cuma 2 mulai rada lebar, 3 lebar lagi, 4 mungkin kasih keluarin dompetnya, 5 nah paling. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menatap kita sampai dengan 70 kali tatapan, setiap tatapannya Allah kabulkan 70 permintaan. Masya Allah. Berarti dikalikan berapa? 70 dikali 2100. 2100. Kenapa? Udah ngitung. 70. Nah, 71 kali 70 kali 70 berarti dong. Iya. 490. 4.900 ya. 4.900. Oh, matematika berapa? 4.900 ya. 4.900. 4.900. Benar nggak ya sampai hitung dong? Ya, 7 kali 7 aja berapa? 9, tambahin 0 2, ya kan? 4.900 ya. 4.900 Allah kabul. So, ibu minta dan mulai minta, ya Allah beri penerangan jalan kaki, ya Allah berikan keluasan jalan terus sebanyak itu kita, Allah kabulkan. Ya, sebanyak itu Allah kabulkan. Sebegitu sayangnya Allah kepada kita, maka manfaatkan. Jangan sampai kita lengah di malam nisfu Sya'ban. Ya, jangan sampai lengah. Selanjutnya, Allah itu ketika di malam nisfu Sya'ban, Allah tatap kita bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka di sana Allah akan terus memberikan malaikat mendoakan kita sampai dengan yaumul qiyamah. Sayangnya berlimpah. Silakan. Kalau kami insyaallah melaksanakan nisfu Sya'ban itu sholat khair, ya sholatnya 100 rakaat. Itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, karena guru kami ya itu dilaksanakan 100. Awal-awal mungkin yang belum kayak berat 100 cobain.
Saya bilang waktu pertama kita di Netland ya, pertama itu kami mengadakan Fajar Dunia. Pertama waktu itu bawa 3 angkot, termasuk Ustazah Hajah As dulu almarhum. Beliau mengatakan, ayo kurang semangat sholat khair, barangkali nanti kita tahun depan tidak ngalamin itu. Beliau ternyata tidak ngalamin lagi. Kenapa? Karena kita ngadakan ya, beliau melaksanakan sholat khair. Setelah itu kita tahun depannya kita melaksanakan di Sunan Buddha kalau tidak salah ya, terus sampai seperti itu ya. Maaf, di ini dulu di Al-Ansor tidak salah, di Al-Ansor. Di Nurul Falah dulu, sempat di Nurul Falah juga sekali waktu itu yang pas banjir ya. Ya, jadi sempat kita beberapa kali beberapa tempat. Terus terakhir itu kemarin Saluda, dan beberapa tahun ini kita sudah di sekolah ya. Jadi ibu sanggup mengambil berapa? Saya ambil 10, mau? Ibu ambil 20, mau? Ambil 30, mau? Silakan ya. Cuma kami mengadakannya udah mati Bu, mengadakan 100 rakaat ya. Jadi untuk 100 rakaat ini kita memang dari mulai maghrib ya sampai dengan selesai itu paling biasanya kita selang 20 rakaat kita ganti imam, 20 rakaat ganti imam ya. Jadi kita ada 5 imam. Maka barangkali yang ingin menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sedang berikan begitu cuma-cuma di malam nisfu Sa'ban, maka mudah-mudahan kita manfaatkan hari di mana Allah memberikan kebaikan, karena setiap hari pun Allah memberikan kebaikan. Namun pasti ada hari-hari yang dimana disitulah kebaikan itu berlimpah ya. Maka mudah-mudahan jadikan malam tutup buku catatan kita, jadikan buku catatan amal